Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, yang tadi Anda dengarkan adalah bacaan Injil hari ini tapi versi yang singkat. Ada beberapa bagian yang dihilangkan demi singkatnya. Tapi tidak apa-apa. Nanti ibu bapak bisa baca lagi di rumah dan untuk memastikan apa yang saya sampaikan benar atau tidak. Bapak, hari ini kita temanya berbicara mengenai air hidup. Pernyataan pertama yang harus kita pegang adalah bagaimana manusia tidak bisa hidup tanpa air. Saya pernah naik gunung, beberapa dengan pemula. Saya pada waktu itu termasuk pemula, tetapi sudah diingatkan bagaimana kita bertanggung jawab terhadap air yang kita minum, sehingga kita membawa itu air kita sendiri, jangan sampai minta punya teman. Tetapi beberapa pemula itu minumnya bukan sedikit-sedikit, tapi glok, tahu-tahu habis. Padahal besok kami harus turun. Akhirnya kita membagi mana yang kita miliki. Pendek kata ibu bapak, turun gunung itu dalam posisi tidak punya air, betul-betul kekurangan air. Saya tuh sampai pada waktu itu karena sudah dehidrasi mungkin ya, turun itu saya berpikir aku kalau ketemu air itu sak galon pun akan saya habiskan sendiri, pikiran saya. Tapi ya syukur kepada Allah tidak sampai turun itu kita menemukan air yang ditinggalkan mungkin lebih tepatnya oleh pendaki lain. Saya lihat itu sudah berlumut airnya itu di dalam botol 1,5 liter itu. Botol plastik kemasan 1,5 liter sudah berlumut karena sudah ditinggal. Tapi saking hausnya ya kami minum juga. Dan bersyukur sekali kami menganggap itu pertolongan Tuhan, betul-betul situasi yang terjepit. Bangsa Israel dalam bacaan pertama ibu bapak juga sama, dalam perjalanan menuju ke Mesir, mereka ini bersungut-sungut dan berani menanyakan apakah Allah itu ada. Itu yang menjadi kisah ini menjadi kisah yang sangat terkenal sekali sebagai pencobaan di Masa dan Meriba. Masa dan Meriba itu nama tempatnya. Bagaimana bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir merasa kehausan sekali, dan saking hausnya nih, Musa ini gimana ini, kami haus ini, mana Tuhan Allah kok tidak tanggung jawab bawa kami keluar, kok kami dibiarkan mau mati di tempat ini. Lalu Musa datang kepada Tuhan Allah dan ngomong, Tuhan Allah, mereka ini sudah siap-siap melempari saya dengan batu, sudah siap-siap betul-betul, kan yang tanggung jawab bawa keluarkan si Musa, Nabi Musa. Maka yang diminta pertanggungjawaban oleh bangsa Israel kan ya Nabi Musa ini. Lalu kan Allah mengatakan, ya kamu sudah ikut, kamu ke Bukit Batu sana, kamu bawa pemimpin-pemimpin tua-tua itu Israel, nanti kamu bawa tongkat yang buat membelah laut itu, lalu kau pukulkan nanti supaya keluar air dari Bukit Batu itu, dan keluarlah. Tetapi ibu bapak, peristiwa bagaimana bangsa Israel mempertanyakan Tuhan, berkata bahwa adakah Tuhan di tengah-tengah kita, itu menjadi pengingat sampai sekarang masih terus-menerus diulangi oleh gereja. Dalam liturgi ibadat harian itu peristiwa Masa dan Meriba itu diingat-ingat. Tetapi itu satu sisi kita memahami betapa manusia sangat membutuhkan air sampai-sampai terjadi pemberontakan terhadap Musa dan juga pertanyaan kepada Allah. Tapi satu sisi juga menunjukkan bagaimana kebutuhan akan air itu bisa membutakan mereka terhadap, padahal Allah sudah membebaskan mereka dengan caranya yang sangat ajaib. Membebaskan dari tanah Mesir kan dengan cara yang sangat ajaib itu, kirim tulah-tulah, kirim sampai Fir'aun yang hatinya keras sekali kemudian merelakan, tapi setelah direlakan ya pengen dikejar lagi. Itu kan semua sampai membelah laut, itu kan segala peristiwa yang luar biasa yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, tetapi gara-gara kehausan mereka lalu bisa gelap mata. Mungkin sama seperti saya tadi, waktu mau turun gunung saking hausnya kemudian berpikir aku mau minum air segalon tak minum sendiri, meskipun itu tidak mungkin. Tapi pikiran-pikiran yang kacau itu kemudian muncul. Ya, ini terjadi juga pada
bangsa Israel di tanah Mesir. Bu Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, kebutuhan akan air itu terjadi juga dalam peristiwa Injil. Yesus perjalanan, haus, berhenti di sumur, murid-muridnya pergi beli makanan, ketemulah dengan perempuan Samaria yang juga mau ambil air di sumur itu. Ini Anda harus tahu ceritanya. Perempuan Samaria, asal Anda tahu, adalah orang Yahudi yang sudah bercampur dengan suku-suku lain, sehingga seringkali bermusuhan. Maka ketika Yesus meminta kepada perempuan itu, berilah aku air minum, perempuan itu mengatakan, ngapain kau minta air minum, kamu kan orang Yahudi, ngapain kamu so akrab sama aku, orang Samaria. Karena memang tidak wajar orang Yahudi itu akrab dengan orang Samaria, karena orang Yahudi merasa lebih tinggi sebagai suku Yahudi yang murni. Orang Samaria adalah setengah Yahudi dan setengahnya bangsa lain. Tapi dialognya ini kan menarik Ibu Bapak. Jadi Yesus meminta air. Kalau kita nanti, Anda perhatikan ya yang seksi E, yang versi panjangnya. Berilah aku minum. Kok Yahudi minta minum ke aku? Tapi Yesus mengatakan, kalau kamu, pendek kata kemudian Yesus mengatakan, kalau kamu tahu kepada siapa kamu berbicara, yang mengatakan berilah aku air minum, maka engkau akan meminta kepadanya dan ia akan memberikan kepadamu air hidup. Jadi awalnya Yesus minta air, perempuan Samaria protes, lalu Yesus, kalau kamu tahu kepada siapa kamu berbicara, nanti aku akan memberikan kepadamu air hidup. Gantian Yesus yang mau kasih air hidup. Perempuan Samaria bingung, mau kasih air hidup macam apa? Timba saja kamu tak punya, aku punya timba. Apa kamu lebih besar dari, apakah kamu itu lebih besar dari bapak kami Yakub? Orang Samaria Ibu Bapak memanggil Yakub sebagai bapaknya. Kenapa? Karena memang mereka itu sebetulnya setengah Yahudi. Tidak hanya orang Yahudi saja yang memanggil Abraham Yakub sebagai bapaknya, orang Samaria sejatinya juga. Maka dalam Injil ini dikatakan, apakah kamu lebih besar dari Yakub bapak kami? Seperti itu. Tapi Yesus mengatakan, barang siapa minum air ini ada bagian yang menarik ya. Barang siapa minum air ini nanti tidak akan haus selama-lamanya. Bahkan, ada bahkannya. Bahkan orang yang minum akan memiliki mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai ke hidup yang kekal. Itu Anda bayangkan ya, kalau minum air hidup nanti menjadi mata air yang memancar sampai hidup yang kekal. Perempuan Samaria ini heran, macam mana kalau gitu, kasihlah, aku mau, berilah aku air itu supaya tidak haus dan tidak timba lagi, capek. Jauh-jauh ke sumur Yakub itu untuk menimba. Tidak usah datang lagi ke sini. Nah, ini ada bagian yang hilang yang tidak saya bacakan. Ini versi panjangnya ya. Lalu Yesus mengatakan seperti ini, pergi panggillah suamimu dan datanglah ke sini kalau mau air hidup itu. Kata perempuan itu, ini bagian yang menarik ya. Aku tidak mempunyai suami, kata perempuan Samaria itu. Tapi Yesus mengatakan, tepat kepadamu bahwa engkau tidak punya suami, sebab engkau sudah punya 5 suami, dan yang sekarang pun itu bukan suamimu. Inilah titik baliknya Ibu Bapak. Jadi pertama itu omong kosong sebetulnya. Ya minta air, tidak ada air. Kau Yahudi minta air. Omong kosong, lalu bicara air hidup. Nah, bagian inilah yang kemudian beralih perempuan Samaria. Anda harus ingat perempuan Samaria ini awalnya kan menjaga jarak dengan Yesus karena orang Yahudi. Pergilah panggil suamimu dan datang ke sini. Aku tidak ada suami, betul katamu. Soalnya suamimu 5 dan laki-laki yang sama kau pun sekarang bukan suamimu. Lalu kagetlah perempuan Samaria itu. Mana ya? Nah, Tuhan nyata kalau kau nabi. Soalnya apa? Tahu dosa-dosaku. Tahu dosa-dosaku. Bu Bapak, ya ini masih panjang lagi nih. Tapi pada kata, betapa kemudian Yesus mengenalkan diri sebagai Mesias. Jadi pertama Samaria itu mengadang, kamu nabi. Ya, nanti bicara penyembahan Allah yang benar. Yesus mengajarkan bahwa akan menyembah Allah yang benar dalam roh dan kebenaran.
Iya, perempuan itu mengatakan, nanti ada Mesias yang akan menyampaikan kebenaran itu. Akulah Mesias itu. Wah, lalu perempuan itu, mana ya? Tunggu sebentar. Perempuan itu kemudian meninggalkan tempayannya. Betul sekali. Setelah Yesus mengenalkan diri sebagai Mesias, perempuan itu meninggalkan tempayannya. Anda ingat, perempuan itu ke sumur tuh mau ambil air. Belum sempat ambil air, tempayannya ditinggal, lari ke kota, kasih tahu orang banyak, aku ketemu Mesias, aku ketemu Mesias. Sini, ikut aku semua. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, nah sekarang mari kita merenungkan. Ini sebetulnya peristiwa yang sangat menarik sekali. Anda bisa baca versi panjangnya. Ibu bapak, sekarang mari kita bertanya mengenai apa yang dicari manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa air. Tetapi lebih dari itu, sebenarnya manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tapi dalam usaha mencari apa yang membuat aku hidup, manusia itu seringkali jatuh, salah mencarinya. Harusnya cari Tuhan supaya hidup, tetapi dia justru mencari hal-hal lain di luar Tuhan. Yakni adalah itu mencari hal lain di luar Tuhan untuk hidup, lalu itu adalah dosa. Saya kasih contoh. Aku pengen bahagia. Aku bahagia kalau punya banyak. Maka aku akan mencari sebanyak-banyaknya. Kalau perlu aku akan korupsi. Nah, sebenarnya orang korupsi itu pengennya apa? Pengen bahagia. Pengen bahagia. Orang mengambil milik orang lain itu pengen apa? Pengen bahagia. Aku sudah berkeluarga, aku tak cari pasangan baru, pengennya apa? Sebetulnya pengen bahagia. Mau bahasanya senang-senang, tapi kan yang diinginkan adalah kebahagiaan, kesenangan. Pengen kesenangan, pengen kebahagiaan itu. Tetapi ketika kesenangan dan kebahagiaan itu diperoleh melalui ciptaan-ciptaan, itu adalah dosa. Karena kebahagiaan dan kesenangan yang sejati itu didapat dari Sang Pencipta, yakni Kristus sendiri, Sang Air Hidup itu. Maka sejauh orang mencari kebahagiaan dari ciptaan-ciptaan, ia akan haus terus. Berapapun kurang, berapapun kurang, korupsi 1M kurang, 2M kurang, mau dikuras seluruh negara ini, uangnya dikasihkan satu orang, dia tetap akan kurang. Mau punya pasangan 1 kurang, 5 kurang Romo, 10 kurang juga. Kalau orang mencari kebahagiaan kesenangan dari ciptaan akan kurang, akan haus terus. Tetapi kamu tidak akan pernah haus ketika kamu menemukan Kristus sebagai air hidup. Iya, seperti itulah. Maka ketika perempuan ditanya, bawa sini suamimu. Tidak ada suami saya. Betul sekali katamu. Itu sebab suamimu sudah 5. 1 pun yang sama kamu juga bukan suamimu. 6 dong si perempuan ini mencari pasangan. Dan apakah bahagia, apakah puas? Tidak juga. Di sini kita juga bisa melihat bagaimana Allah mengetahui dosa-dosa kita. Ibu bapak masih ingat ketika Abu saya mengatakan apa? Prapaskah adalah medan pertempuran kita dengan dosa-dosa yang hanya kita hanya yang diketahui oleh kita dengan Allah sendiri. Ini kan dosa yang hanya diketahui oleh perempuan itu. Maka Prapaskah adalah masa pertobatan dalam medan itu. Dan itulah yang membuat perempuan ini kemudian bertobat dan membawa orang banyak. Malah dia itu menjadi sumber kesaksian. Bapak saudara-saudaraku yang terkasih, maka dalam masa Prapaskah pertobatan ini, marilah kita menjadi seperti perempuan Samaria ini yang kemudian bertobat. Maka kalau ada sakramen pertobatan, itu kesempatan Anda mengakukan hal-hal yang hanya Anda ketahui dengan Allah dalam ruang sakramen tobat itu. Loh Romo, kalau saya yang tahu hanya saya dan Allah, saya kasih tahu Romo yang ngaku, taunya bertiga dong. Ya ngapain Romo juga mengingat-ingat dosa ibu bapak. Tidak ada faedahnya sama sekali. Jadi tidak usah beralasan. Nanti taunya menjadi orang banyak Romo, malu Romo diketahui dosanya sama Romo. Enggak juga. Tidak juga kami berpikir untuk mengingat, mencatat, lalu mengungkit-ungkit atau ngundat-ngundat kalau bahasanya orang Jawa ya. Tidak ada. Bapak, semoga sungguh masa Prapaskah ini sungguh kita menemukan pertobatan yang sejati. Kristus sebagai air hidup. Kita cari yang hidup kekal, yakni Kristus sebagai air hidup, bukan cari yang lain. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.